Oke, terima kasih semua atas kehadirannya di Ngobar Altu 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan hari ini kita sehat semua, teman-teman kita juga yang lainnya yang tidak bisa ikut di sini, tidak hadir di sini juga dalam keadaan sehat. Amin. Untuk Giman, mohon tolong hari ini jangan hiperaktif ya. Jadi agak tenang sedikit, cooling down ya. Siap. Obat diminum Obat diminum ya. Sudah habis. Hari ini tinggal kita salep 88. Ya, hari ini kita nggak main-main karena tamunya adalah tiga-tiganya tiga orang. Mereka adalah istri prajurit ya. Lihat dong kostum gue udah ngikutin gaya prajurit ya. Ini berbau-bau 17-an biar seru aja gitu kan. Nah, hadiahnya adalah atribut army ya. Ada kaos nih kayak gini nih, kaos army, terus ada topinya gue cari nggak ketemu ya. Terus ada topi juga, pokoknya ada topi buat teman-teman semua yang di rumah. Dan nanti pertanyaannya bisa ditunggu, tapi harus nyimak dari awal sampai dengan akhir ya. Baik, kita mulai. Hari ini kita bicara tentang dibalik kesuksesan seorang prajurit. Ih, keren banget ya. 3 orang itu adalah yang pertama dari huruf yang kita H ya berarti ya. Herawati Herlina. Mana Hera ya? Bisa musiknya dimatiin dulu sampai akhir karena nanti akan akan diedit, baru dimasukkan musik. Jadi pada saat pelaksanaan acara tidak pakai musik dulu. Terima kasih. Ini co-host saya ada 2, keren-keren dua-duanya ya. Yang satu Mona, yang satu lagi Roni. Halo Mona dan Roni, keren. Yang satu di Batam, satu di Jakarta. Ya. Terima kasih Mona, terima kasih Roni yang mendampingi gue di kesempatan ngobar untuk mulai dari kemarin sih sampai selanjutnya. Baik, Hera, kemana Hera ya? Halo Hera. Lagi di jalan Bud. Oh, oke. Iya, Hera sudah hadir. Lalu ada Ninin S. Puspadewi. Halo Bu Ninin. Di unmute dulu Bu. Ya. Halo siap. Bu Ninin, ya siap tuh kan, beda kan kalau istri prajurit harus siap gitu ya. Oke, dan yang terakhir Ibu Rita Dwi Agustini. Halo Rita, di unmute dulu. Ya. Halo Budi, Mona, Roni, teman-teman semua. Halo. Ya, ini ya kelihatan ya kalau istri prajurit ya beda gitu sama kita yang bukan istri prajurit ya, lemah gemulai. Kalau ini kayaknya tough banget orangnya ya. Oke, sebelum kita mulai saya bacakan dulu CV dari mereka ya. Oke, sebentar, siapa sih mereka ini ya? Kita mulai dari Hera SMA 7 lulus tahun 85, kelas 1-nya dulu 14, kelas 2-nya 2 IPA 1, kelas 3-nya 3 IPA 1, lulus SMA, kuliah di ASMI, tinggal di Keramat Raya, sudah berkeluarga, kegiatannya masih di perawat ya Hera, di rumah sakit. Di unmute dulu Hera, di unmute. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budi. Ya. Saya pertama tamat dari sekolah SMA 7. Saya dulu kerja di rumah sakit swasta di Jakarta. Belum lama ini 2 tahun
sekarang ini saya pensiun dini. Oh, pensiun dini. Jadi sekarang jadi ibu rumah tangga full? Saya pensiun. Enggak. Saya ada kegiatan ikut di Kelurahan Gondang Dia. Oh, bekerja di Kelurahan Gondang Dia ya? Ya. Oh ya, berarti masih bekerja ya sekarang ya, masih aktif ya? Honorer berarti ya? Honorer ya berarti ya? Nah ya di situ ya. Oke, katanya hari ini mau menceritakan tentang suka duka menjadi istri prajurit katanya gitu. Oke, kita dengar ya nanti ya. Sekarang yang kedua adalah Rita. Rita lulus tahun 85, dulu kelas 1-nya sekelas dengan Ade Zulkarnain, lupa kelas 1 berapa, nanti Ade udah hadir belum? Ada tadi gendong cucunya ada. Oh ada? Ada Kelas tadi 1-1. gendong cucunya. Kelas 1-1, kelas 1-1 katanya. Satu. 1-1. Oh ya, Rita kelas 1-1. Terus 2-nya 2 IPA 1, kelas 3-nya 3 IPA 1. Wah, hebat banget nih 1-1 semua ya. Lulus SMA, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lalu lanjut S2 Hukum Ekonomi di UI. Sekarang tinggal di Cibubur, mempunyai keluarga, 3 anak, 1 cucu, suami pasti 1 nih berarti ya, nggak disebut suami. Oke, terus bekerja sebagai staf lokal di kantor perdagangan Kedubes Mesir. Hari ini mau bicara tentang dibalik kesuksesan seorang prajurit. Katanya karena apa? Karena sangat besar peran istri dalam karir suami. Wah, oke. Nah, yang terakhir adalah Ibu Ninin ya. Ninin kelas 1-nya 1-2, kelas 2-nya 2 IPA 3, kelas 3-nya kelas 3 IPA 3, lulus SMA kuliah di FSUI, tinggal di Kodamar Kelapa Gading, sudah berkeluarga, anak 2 di UI dan ITB. Lalu sekarang kerjaannya bikin buku, istri siapapun pada dasarnya sama katanya. Karena TNI Polri sering tugas mau nggak mau istri harus tangguh, nggak cengeng. Karena sistem komando, istri mau nggak mau harus ikut organisasi istri TNI. Nah, nanti Ninin akan bercerita tentang atau memberikan tipsnya bagaimana agar suami lengket ya dengan istri ya. Nah ini aku nggak tahu nih lengketnya pakai lem yang apa, lem Aika Aibon kalau zaman dulu ya, nggak tahu kalau yang sekarang lemnya lem apa, lem Korea kali ya. Oke baik, langsung aja kita dengar. Mereka adalah Hera, Rita dan Ninin. Kita mulai dari Hera, silakan Hera. Hera di unmute dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran kah? Ya, dengar. Ya, Hera, lanjut. Kamu matiin lagi. Dimatiin lagi, di-unmute lagi. Ya, sekarang udah. Halo. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi atas kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman atas kehadirannya. Ngobar Atu 85. Sebenarnya apa juga ya yang mau saya bicarain? Sukanya tuh kalau suka duka menjadi anggota polisi itu ya Istri. kita harus Istri ya, anggota. karena istri anggota Polri. Sukanya kalau dukanya itu kalau kita harus siap sewaktu-waktu kita suami ada tugas, kita harus siap maupun itu hari libur maupun itu hari besar,
maupun hari Sabtu Minggu libur ya. Kalau jadi istri Polri itu ya kita harus siap, suami itu kadang harus dinas gitu, maupun pagi, maupun siang, maupun malam, itu kita harus siap. Itu terus kalau sukanya ya kalau kita lagi kumpul pas lagi libur itu baru kita bisa jalan sama-sama, kumpul di rumah bersama anak sama suami gitu. Selanjutnya kayaknya itu aja dulu, Bud. Itu aja dulu ya. Oke, ya baik, terima kasih Hera. Kita lanjut ya ke Ibu Ninin Puspadewi. Silakan, Nin. Di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Budi, Mona, Roni, dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu. Sebenarnya sih istri TNI Polri itu pada dasarnya sama dengan istri-istri sipil ya. Tapi karena suami kita itu sering dinas luar, sering operasi, jadi mau nggak mau kita tuh otomatis jadi tangguh. Kadang-kadang jadi kayak single parent juga. Misalnya kalau misalnya rumah bocor, anak nampak nilai jelek, anak sakit, itu kan kalau mbak-mbak semua di sini kan ada suaminya. Kalau pas suaminya nggak ada, ya nggak mau nggak mau ngerjain sendiri. Jadi itu sih bedanya seperti itu. Jadi kita tangguhnya tuh otomatis gitu loh, karena tugas suami. Sebenarnya saya sendiri juga orangnya nggak tangguh ya, manja gitu. Tapi mau nggak mau karena kondisi itu jadi begitu. Terus kebetulan juga ibu saya tuh suka ngajarin saya supaya nggak jadi orang yang suka ngeluh. Jadi anak saya sakit kayak apapun, ibu saya sakit, ibunya suami sakit, ya itu tadi genteng bocor misalnya atap roboh, saya nggak pernah ngomong sama suami selama dia bertugas. Jadi kalau dia udah pulang, baru saya bilang, kemarin tuh Dito step loh, saya bawa ke sini gini gitu. Jadi tuh dia baru tahu kalau dia udah pulang gitu. Terus kalau tadi pertama kan judulnya suka duka. Kalau menurut saya sih, saya tuh orangnya prinsipnya nggak mau sedih ya. Jadi dukanya saya anggap nggak ada. Ini pun juga bukan berlaku untuk istri TNI Polri, untuk istri sipil juga, istri entah wira swasta suami kita, jangan dianggap ada duka. Jadi kalaupun ada duka, anggap aja itu proses hidup gitu loh. Itu proses hidup. Jadi kita nggak pernah sedih gitu. Kita selalu menghadapi tantangan. Nah, terus yang ini nih, yang rahasia disayang suami itu terakhir aja apa sekarang? Sekarang aja. Boleh sekarang aja. Sekarang aja gini. Tapi setuju nggak nih ya cowok-cowok yang ada di sini? Boleh juga nanti dipatahkan atau gimana. Menurut saya resep disayang suami. Mau nyapa dulu Rita sama Hera. Halo. Halo. Rita sama Hera malam belum. Ada satu lagi istrinya Ayah, suaminya juga polisi loh, Ayah. Soraya IPA 3. Saya lanjut. Rahasia agar suami sayang sama kita, perlakukanlah, ini para cowok ya, saya minta feedbacknya juga nih. Perlakukanlah para suami kita itu seperti kucing anggora. Jadi mereka adalah sosok yang istimewa. Dari suami saya nggak punya duit, pokoknya bagaimanapun dia, saya selalu memperlakukan dia itu istimewa. Jadi kayak kucing anggora kan, tempat tidurnya dari satin, ya kan, minumnya susunya, makanannya ada Whiskas, ada apa. Terus kalau potong rambut ke salon, dicuciin rambut juga ke salon. Nah, makanya si kucing anggora itu, terus kita pede gitu bahwa dia gitu sayang. Makanya kucing anggora itu kalau buang air, dia selalu ke pojok, ke tempatnya dia buang air, kan kita suka taruh pasir tuh di pojok. Saya sendiri sih nggak punya kucing anggora, tapi perlakukanlah suami kita itu seperti kucing anggora. Misalnya di antara teman-teman yang masih ada suami atau nggak ada suami, itu bisa di-share ke anaknya, ke mantunya, ke siapa kan bisa. Atau ada yang baru mau punya suami, itu bisa dipakai mungkin. Nah, lain sama kucing kampung, nggak pernah diurusin, nggak pernah diistimewain. Dia biarpun udah kenyang makannya, ya Tante Budi ya, udah muntah nih, dia ngeliat dendeng di sebelah dia caplok juga. Itu karena gitu ya? Dia tidak diperlakukan seperti kucing anggora. Jadi perlakukanlah laki-laki ya, suami kita dalam hal ini, seperti kucing anggora. Kalau kita sudah membuat dia nyaman, kemanapun dia pasti akan balik ke kita. Contohnya Pangeran Charles ya,
dia itu punya istri muda. Kalau orang udah muda tuh udah nggak bisa diapa-apain lah. Saya bersaing sama yang muda. Mau saya mukanya dipermak kayak apa, tetap nggak bisa nyaingin yang muda. Tapi Pangeran Charles, istrinya muda, umurnya jauh beda Lady Di. Cantik, punya jiwa sosial yang tinggi, lemah lembut. Seluruh dunia tuh suka sama dia. Tapi Pangeran Charles tetap cocok sama Camilla. Yang mohon maaf, mungkin usianya jauh lebih tua dari Lady Di, cantiknya jauh lebih cantik Lady Di. Karena apa? Kalau menurut saya karena Charles nyaman sama Camilla. Mungkin si Camilla memperlakukan Charles dengan istimewa gitu. Nggak rese, nggak berlakukan sebagai suami seperti pada seharusnya gitu. Nah tapi jangan bilang suami saya ya. Saya tuh kayak begitulah pokoknya. Apa-apa tuh selalu dia selalu lebih saya utamakan lah. Misalnya saya lagi telepon gitu, suami saya datang, saya pasti minta izin, maaf ya, ini suami saya datang. Udah, terus kayak makan, selalu dia saya nomor satuin. Pokoknya sedapat mungkin begitu. Walaupun saya juga sedang berproses belajar, artinya saya juga nggak sempurna memperlakukan suami saya seperti itu. Saya juga sedang proses belajar seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk isi TNI yaitu kita diajar otomatis untuk mandiri. Ini balik lagi ya, diajarin untuk mandiri. Lalu karena kita itu konsepnya komando ya. Jadi kita ke atasan tuh juga harus hormat. Mau istri atasan seperti apa, misal lebih maaf ya, lebih bodoh misalnya, lebih nggak pintar, kita tetap menghormati dia. Karena kan kalau di TNI Polri kan komando. Jadi kalau kita bilang sama Panglima TNI, vaksinasi 2 kali dan perlakukan 5M. Itu Panglima TNI kan langsung ke bawah kan, sampai yang ke jajaran terbawah harus vaksin 2 kali dan melaksanakan 5M. Jadi karena sistem komando itu mau nggak mau kita tetap harus menghormati lembaga dan atasan kita gitu. Tentu saja kita harus melihat ke bawah ya, maksudnya kalau anggota pecurhat atau apa itu tentu saja kita tampung gitu, kita perhatikan. Mungkin dari saya itu dulu, Mbak Budi, makasih. Iya, tipsnya berarti cuma itu ya, cuma satu dong ya berarti ya. Kalau yang perlakukan itu dalam ya. Itu dalam ya artinya ya. Nih, terus gini, kalau kita lebih jauh lagi sih ya, ini bisa satu sesi sendiri. Misalnya ada buku tuh ya, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Jadi laki-laki tuh dari Mars, perempuan dari Venus. Jadi nggak pernah sama, mereka tuh berbeda. Laki-laki itu kalau lagi masalah, coba deh tanya siapa, Monty apa Mas Roni. Kalau punya masalah pasti dia maunya ke guanya sendiri. Guanya itu ya mungkin merokok, atau ke belakang, atau nonton TV, atau baca koran. Dia tuh punya gua sendiri. Nah di saat itu saya nggak mau gangguin, saya nggak mau nanya kenapa gitu, sok nolong gitu, nggak, karena ya kita tahu lah dia lagi memikirkan sesuatu gitu. Dan juga saya gini loh, saya bukan berarti saya nggak ada masalah, saya banyak lah masalah, tapi ya mudah-mudahan mendekati ke konsep itulah, jadi bisa bagus lagi. Makasih. Ya, oke. Sebenarnya jadi ada judul lagu baru ya. Kan yang kita tahu jangan ada dusta. Kalau ini jangan ada duka kata Ninin tadi ya. Iya, jadi kita nggak boleh ada duka ya dalam kehidupan berumah tangga. Anggap aja tantangan lah, proses. Tantangan ya. Oke, baik, terima kasih Ninin atas tipsnya. Mudah-mudahan nah, jadi ini cowok-cowok jadi pada berarti gue dianggap kucing nih ya gitu ya. Roni nggak sabar pengen nanggep. Nih foto lo deh. Deh background gue foto lo nih, nama waktu ikut istri Panglima. Iya. Ini. Aduh, Giman berarti kucing Anggora apa kucing kampung ya? Giman kucing Anggora deh. Kucing Anggora ya. Oke, baik. Sekarang kita dengar dari Rita ya. Rita, silakan Rita. Ya, makasih Budi, Mona, Roni, dan teman-teman semua atas kehadirannya. Tema nobar kali ini kan dibalik kesuksesan seorang prajurit. Kebetulan suami saya seorang anggota Polri sama dengan Hera. Nah, untuk suami kita supaya sukses meniti karir, tentu harus ada pendidikan, kerja yang bagus juga, kerja dengan waktu yang 24 jam, seringnya ya, mungkin ya ada beberapa yang agak pendek, tapi seringnya itu lebih menuntut banyak waktu. Jadi kita harus mendukung
kerja suami kita. Kalau dia sibuk, suami saya pernah di reserse narkoba, itu istilahnya nggak pulang. Wah itu berat banget ya. Aku mau tanya, kamu kemana sih? Pasti dia nggak akan ngomong, dia akan diem. Bocor nanti kalau dia cerita ke aku apa-apa, dia nggak pernah, dia diem. Kadang kita juga kesel, aduh nih jangan-jangan ada simpenan nih, kok nggak pulang, di telepon nggak diangkat, padahal dia lagi undercover, lagi penyamaran, lagi surveillance, ngumpitin orang, nggak mungkin dong diangkat telepon ya. Jadi kita harus ngerti, di situ berat kadang-kadang kitanya, ego kita kadang main, sebel banget nih gue dicuekin. Tapi lama-kelamaan ya seiring dengan pernikahan kita juga akhirnya ngerti. Terus pendidikan, selagi dia pendidikan, baru dia selesai pendidikan polisi, baru jadi polisi, pulang sebentar kita punya bayi, loh dia pendidikan lagi. Aduh, perasaan baru kemarin dia pulang pergi lagi 3 bulan di Megamendung. Itu rasanya berat banget. Itu pasti sebagai manusia kita berat. Tapi ya dengan bantuan ibu kita, adik-adik kita, saya kalau udah gitu calling, memang kita nggak tahan awalnya ya, calling, adikku aku suruh bantuin, temenin gue dong, anak gue sakit gini-gini. Jadi kerjasama. Itu pendidikan penting buat suami kita supaya suami kita tetap berkarir. Terus juga pada waktu dia bekerja, suami saya pernah bekerja atau mengikuti Peacekeeping Force, misi perdamaian di Bosnia, misi perdamaian PBB di Bosnia. Itu kan membantu anak-anak yang orang tuanya menjadi korban perang saudara. Mereka nggak punya bapak ibu, nggak punya orang tua, hidupnya kasihan banget gitu. Nah anak saya yang paling kecil tuh masih 3 tahun, di mana dia mau sekolah. Anak saya protes, anak saya selalu kirim, waktu itu kita nggak ada video call kayak gini ya, kirim foto gitu, foto main dengan anak saya cemburu. Kok papa marah ngurusin anak-anak orang lain, aku nggak diurusin, rasanya nangis ya. Terus kita besarkan hati, Dek, papa ini sedang mengikuti kemanusiaan, membantu mereka, kasihan loh, mereka nggak ada mama papa. Kalau adik kan masih punya mama, jadi dia tenang, berarti dia nggak ditinggalkan bapaknya. Jadi kita harus saling menyupport untuk suami supaya dia berkarir. Suami juga nggak merasa dihujat sama anaknya, kamu ninggalin ini, nggak tahu anaknya tahu kok gede gitu. Sama anak-anakku juga gitu. Jadi kitanya sebagai ibu harus kuat juga. Di situ di sisi lain suami juga akan ngerti kok dengan perjuangan kita, bukan pengorbanan ya, perjuangan kita. Bagaimana di saat dia nggak ada, anak-anak butuh dia pada saat sakit. Bahkan pada waktu wisuda, suami saya nggak bisa pulang. Anak saya kecewa. Kok papa nih hari penting wisuda, anaknya jadi sarjana, kok nggak datang? Aku bilang, papa lagi ada di dinas, nggak usah dituntut seperti itu. Paling ya telepon gitu. Jadi kita harus bisa mengimbangi perasaan anak, kadang perasaan teman juga. Laki lo di mana sih, Rit? Nggak pernah kelihatan. Janda kali lo ya. Padahal kayak gitu. Saya nggak pernah mempublish foto suami atau apa, karena dia ramah di reserse. Suami saya bilang jangan umbar foto aku ya. Nanti kalau dia tahu, nanti keluarga jadi target. Nah jadi ya saya udah nggak mau posting diri dia, nggak pernah apa-apa. Untuk keamanan keluarga sendiri. Makanya waktu Budi tanya, Rit fotonya mana? Aduh Put, suamiku nggak pernah mau foto Put. Jadi susah itu ya. Aja sekilas di balik kesuksesan seorang prajurit. Ya. Baik, ceritanya hampir sama sebetulnya tiga-tiganya ya, menjadi seorang istri prajurit ya. Seperti apa? Memang menikah dengan seorang prajurit yang sosoknya gagah berani gitu ya. Kita pasti seorang istri akan bangga ya, apalagi seorang prajurit kita tahu dia membela tanah air ya kan. Nah, otomatis
si istri harus siap ya dengan kondisi yang manis maupun yang pahit sekalipun, ya kan? Kalau tadi dengar dari ceritanya 3 orang yang hebat ini gitu kan. Jadi memang kuncinya adalah harus mandiri ya, harus siap untuk segala sesuatu ya. Nah, sebelum kita tanya jawab, kita lihat dulu deh foto dari 3 orang istri ini dengan pasangannya. Yuk, bisa kita lihat. Om Roni, silakan bisa di-share fotonya. Padahal foto nggak boleh katanya ya. Gak apa-apa, itu foto lama. Orang nggak lama kenalin boleh ya. foto. Oke. Ya, kita lihat dulu ya fotonya ya. Silakan Om Roni. Terima kasih. Mona aja, Mona. Oh, Tante Mona. Halo. Lanjut dulu boleh nggak? Karena gue belum siap. Download dulu bentar ya. Oh, oke. Ya, sip. Oke, kita lanjut dulu ya. Fotonya karena memang dirahasiakan, jadi kita harus mencari dulu. Tim saya lagi mencari di mana foto-foto yang ini apa nih? Paparan dari ibunya. Coba ya, saya baca chat dulu ya. Wati bilang apa nih? Oh, Nini yang Sumartini Puspa Dewi. Oh iya betul. Oke, terima kasih masukannya. Terus dari Rizal ada setujunya, ada tidak setujunya juga sih paparan dari Ibu Ninin kucing anggoranya katanya. Oh, sebagai cowok ya merasa bagaimana gitu rasanya ya. Nah, yang berikutnya dari Jenny, buat Hera, Ninin dan Rita, ketemu suami di mana dan waktu dilamar sempat mikir nggak resiko jadi istri prajurit? Oke, mau dijawab dulu? Silakan. Oleh Hera. Hera ketemu di mana sama suami? Terus, halo Hera. Bentar. Oke, kalau gitu, bisa jawab? Kondisinya gimana? Karena di jalan nih Hera nih. Halo Hera. Ya, halo. Ya. Ya, Bud. Ya, silakan dijawab. Ketemu suami di mana dan waktu dilamar sempat mikir nggak mau resiko menjadi istri prajurit itu? Begini ya, waktu itu saya tuh kenal dia, nggak perlu dikasih tahu lah ya di mananya, rahasia dong. Tapi intinya waktu saya dilamar sama dia tuh kebetulan rahasia lagi nggak? Orang tua saya. Oh, nggak rahasia nih ya? Ini nggak? Oke, ya boleh, silakan. Waktu itu saya kan memang anggota Polri juga, jadi saya sudah tahu gitu resikonya, seperti ya samalah seperti bapak saya juga gitu. Terus intinya ya, tapi itu kan hanya segaris besarnya aja ya. Setelah saya jalanin ternyata lebih ini lagi ya, menjadi istri anggota Polri itu ya kita harus mengikuti dia. Kalau misalkan di kantornya ada undangan, arisan, itu kita harus wajib datang. Kalau kita nggak datang, suami kita tuh ada resikonya gitu, harus buat laporan kepolisian. Waktu itu kan saya kan masih kerja, jadi kalau ada undangan arisan itu kadang-kadang suka nggak bisa datang kan karena ada pekerjaan. Jadi, Oke. Hera, kayaknya kendala sinyal. Ya, Hera harus buat polisi gitu. Ya, halo Bud, dengeran nggak? Ya, tapi putus-putus. Iya, saya lagi di jalan di luar. Ya, kalau gitu kita tunggu sampai Hera kembali ya ke rumah ya. Masih jauh nggak perjalanan? Sementara, iya. Lanjut ke itu lain aja dulu. Ya, kita lanjut ke Rita. Silakan.
Ketemu Ya. suami di mana dan waktu dilamar bagaimana, sempat mikir nggak resiko jadi Ketemu seorang suami istri itu prajurit? suami teman lama, teman waktu kuliah di Fakultas Hukum. Terus waktu lulus kuliah kita sama-sama kerja di swasta, belum polisi, sama-sama kerja swasta. Terus pada waktu ada pembukaan serta sekolah perwira polisi, suami saya melamar, suamiku ngelamar. Dia bilang, Rip, kita salah satu harus jadi pegawai negeri. Takutnya dua-duanya kena PHK. Aduh, mati dah kita, takut dia. Akhirnya dia ngelamar, itu udah melalui beberapa tahap. Yang terakhir dia bilang gini, Rip, kamu berharap aku pulang nggak? Kalau aku pulang, berarti aku nggak lolos tes SEPA nih, sekolah polisi. Waduh, udah deh nggak usah pulang, nggak usah, aku nggak berharap. Karena supaya dia dia ingin jadi polisi supaya cita-citanya tercapai gitu. Nggak usah pulang, ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Ya mudah-mudahan nggak usah pulang. Terus ternyata nggak pulang, dia lanjut terus pendidikan waktu itu di Watu Posek selama 9 bulan. Pas saya lagi hamil anak kedua. Ya udah seneng aja, enjoy aja, malah kita bahagia, syukur dia dapat kerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, itu aja. Oke. Ya. Ya. Baik, selanjutnya kita dengar dari Ninin. Bu Ninin, silakan. Ya, karena suami angkatan laut, ketemunya di laut, jadi ikan duyung. Ketemu di laut? Enggak. Jadi ikan duyung. Enggak, suami saya waktu itu nemenin temennya angkatan udara, deketin anaknya ponakan saya di Salemba. Dia nganterin. Nah, saya ada di situ. Saya tuh nggak tahu, pokoknya ibu saya suruh, kamu kesana dong main-main gini. Saya pikir kenapa sih ini tumben, nggak tahunya kayaknya mau dikenalin gitu. Terus dia kenalan sama saya. Nah, terus saya tuh sebenarnya kurang suka ya sama pilot laut, TNI gitu. Saya nggak suka sebenarnya gitu, karena kan ditinggal-tinggal. Tapi mungkin dalam perjalanan waktu, ketika ini mantan pacar ini deketin saya terus, saya senangnya karena dia pribadinya, bukan karena dia TNI gitu loh. Apalagi kan kita ketemunya nggak pernah pakai seragam, dia pakai sipil terus. Nah mungkin itu sih apa tuh cintanya dari pribadinya, bukan karena seragamnya gitu. Jadi saya nggak sempat ngebayangin nanti gimana, ya udah dijalanin aja gitu. Ya, sebetulnya kalau untuk menikah dengan seorang prajurit kan kalau nggak salah ada syaratnya ya, maksudnya harus mengikuti itu ya, yang ada, kalau nggak salah saya pernah tahu harus bikin surat ini surat itu, terus harus ke atasan juga gitu kan, seperti itu nggak sih? Iya, kita dipanggil ke Mabes, ditanyain macem-macem. Kan kita nggak tahu ya screeningnya dia kayak apa, pokoknya diajak ngomong yang umum ya. Tapi mungkin dari situ tahu misalnya saya terlibat apa gitu. Jadi dulu sih ada tes virgin ya. Sekarang udah enggak. Udah lama enggak. Kayaknya banyak ada yang menganggap melanggar HAM dan sebagainya. Jadi memang ditanya dulu sih. Jadi memang tiga-tiganya mengikuti tes ini ya, tes screening tes itu ya, ada tes kesehatan mental, terus apalagi tuh ya, enggak itu kok, enggak sedalam itu, biasa aja gitu ya. Gitu. Biasa aja lah. Biasa aja ya. Enggak, ini kan kita biar tahu supaya nanti kalau misalnya teman-teman punya calon mantu misalnya seperti itu kan, bisa jadi paling enggak sedikitnya bisa mengerti. Yang penting kalau nikah sama TNI itu mental, sama aja sih kalau nikah sama sipil juga sama ya, mentalnya beda-beda kan, karena tadi kan suaminya Rita, suami Hera mungkin sering ditinggal-tinggal ke tempat-tempat yang mungkin ke tempat prostitusi, terus ke luar negeri, terus waktu lagi hamil kita maunya ditungguin waktu lagi melahirkan, terus enggak. Itu kan buat perempuan tuh sebenarnya pengen banget ditemenin gitu. Tapi kan tadi Rita bilang ada keluarga dan sebagainya. Ya memang awal-awal memang sih rada-rada berat ya dalam tanda kutip. Tapi kalau kita ngejalaninnya ikhlas gitu, ya itu nggak jadi sesuatu yang ini, malah jadi jadi kita lebih tangguh lah. Nah saya pernah ya, suami saya itu lagi sekolah, terus saya lagi renovasi kecil lah rumah, terus pokoknya lagi ada kayak gitu. Nah terus saya tuh agak ngeluh gitu ya,
aduh ini lagi benerin rumah, suami lagi sekolah gitu kan. Terus ya itulah saya mungkin ada sosok ibu saya yang penting ya dalam hidup saya. Dia bilang, itu kan sesuatu yang bagus semua, suami sekolah, berarti kan dia mau mencapai pendidikan. Kamu benerin rumah, berarti kan kamu mau ada perbaikan rumah. Jadi ibu saya tuh selalu menanam hal-hal yang positif dalam hidup kita gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu ibu saya sangat membantu sih. Tapi mau nggak mau hidup dengan TNI, mau nggak mau kita harus tangguh dan mandiri secara otomatis gitu ya. Secara otomatis mau nggak mau, ya itu kan kalau ditinggal suami gimana? Masa kita mau pinjam suami orang untuk nemenin kita melahirkan? Kan nggak mungkin. Kan kucing anggoranya kan yang kita tunggu. Ya gitu. Oke. Ya, sama ya, begitu juga ya sama yang tiga-tiganya ya pengalamannya ya. Oke, kita baca lagi chatting. Oh, tapi sebelumnya ini ada Otik nih. Otik ya, silakan Otik mau tanya. Udah raise hand. Otik. Otik mah jangan jadi kucing anggora dong. Hendar tuh ada itu udah raise hand. Ini Otik berarti belum ya, masih jadi kucing garong dulu ya. Oke, kita lihat yang raise hand kedua, Hendar. Halo. Ya. Hendar, ya silakan Hendar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Mau nanya nih, suami kan masing-masing dinas ya, di kesatuan masing-masing lah. Terus pernah nggak suami ini bertugas di tempat-tempat daerah-daerah yang mempunyai konflik lah, gitu. Terus berapa lama tuh di daerah tempat tersebut gitu? Ini untuk tiga-tiganya. Terus yang kedua, pasti kan tadi pernah cerita ya ditinggalnya tuh bertugas di mana gitu. Nah itu paling lama tuh berapa tahun gitu? Bisa sampai setahunan gitu nggak gitu? Terus selama ditinggal itu pernah nggak bisa untuk komunikasi gitu? Mungkin kan masing-masing ada yang dari Polri, TNI kan beda-beda ini. Oke, itu aja sih. Ya, silakan dijawab oleh Rita. Ya, makasih Hendar pertanyaannya. Pernah itu waktu suami saya selesai sespim, waktu itu kan suami saya itu selalu di Jakarta terus. Kita udah nyaman di Jakarta, meskipun dia jarang pulang, tapi karena di Jakarta enak lah, nggak pindah sekolah. Suatu ketika begitu selesai sespim, itu penempatan. Itu begitu dipanggil namanya, disebutin penempatannya, Nanggro Aceh Darussalam. Wah, dek gitu kan. Saya ikut waktu itu. Dek, padahal Aceh itu konflik dan bekas tsunami. Baru selesai tsunami. Wah, itu kayak apa porak-porandanya. Suami saya tenang aja dia salaman. Terus begitu turun dari panggung saya tanya, "Oh, kita dapat Aceh gimana?" Apalah gitu. Otomatis kan saya nggak bisa ikut. Anak-anak sekolahnya gimana? Ya setahun 2 tahun lah dia di sana. Ya itu udah porak-poranda itu Hendar. Sewa rumahnya mahal, semua infrastrukturnya, fasilitasnya nggak ada. Ya mau nggak mau kita harus membesarkan hati suami juga membesarkan kita. Nggak apa-apa Rit, yang rebel gerilyawan itu udah nggak separah kayak dulu. Kalau dulu kan Aceh kan ceritanya serem kayak gitu kan. Cuma yang jadi masalah nggak ada fasilitas rumah yang nyaman gitu. Tapi karena seorang prajurit harus siap, kita sebagai istri ya nggak usah nelongsor. Duh, kasihan amat laki gue ditaruh situ. Aku kadang-kadang juga gitu, malah ketawa geli. Ya Allah itu roboh semua. Mau tidur di mana gitu. Terus pernah juga daerah konflik Poso. Wah itu konflik Poso serem itu. Itu setahun. Nggak mungkin saya ikut. Suami saya enjoy, malah dia snorkeling, terus latihan tinju, pendekatan dengan rakyat sana, enjoy aja. Itu karena memang mereka sudah dipersiapkan mentalnya ya, jadi mereka nggak takut. Ya prinsipnya satu, lillahi ta'ala. Kalau hidup kita sudah berakhir dengan siapa aja, kita juga akan diakhiri. Yang terakhir dia tugas di Mamuju. Mamuju itu kota kecil sekali. Kota kecil, itu suami saya baru selesai ada training di Puncak, kena COVID. Kita semua udah takut, jangan-jangan kita sekeluarga kena COVID. Akhirnya pulang ke Mamuju, pas masa pemulihan gempa. Wah,
gempa ambruk rumahnya. Ya Allah kok gini amat, kayaknya nggak ada tempat untuk berlari. Gempa, terus akhirnya tidur di mana kamu? Tidur di tenda. Di poldanya aja udah hancur. Wah, ya kita semua prihatin pasti, kasihan gitu ya. Tapi suami itu tegar banget, membuat kita tidak khawatir. Nggak apa-apa, di sini sama-sama semua bareng-bareng, makan udah ada yang ngurus, baju semua ada yang ngurus, hidup di tenda pas Mamuju gempa itu. Itu sih Hendar, kita harus hanya ada Tuhan yang membantu kita. Allah wujud, ada Allah itu. Makasih Hendar. Ya, itu kan Rita, ya kan? Pertanyaan kan buat bertiga ya. Berarti tinggal Ninin dan Hera nih. Kalau Ninin gimana Ninin? Kalau konflik suamiku belum, tapi waktu itu pernah di Bangka, itu kan di posal ya istilahnya, itu ada penyusup gitu kan, ada orang yang kabur dari negara mana. Nah itu suamiku selalu bekerja sama juga, jadi nggak mau di angkatan laut sendiri gitu ya, bersama polisi, dan rem setempat gitu, sama udara waktu itu di Belitung sih ya, lanutnya. Itu dari angkatan laut sendiri, jadi bukan nangkepin para penyusup itu yang dari negara-negara lain yang mau masuk ke kita tuh lewat perairan. Terus sebenarnya sih aku nggak usah detail ya, karena kan ada yang perlu dirahasiakan gitu. Nah itu, jadi itu ngurusin itu. Nah terus juga di Bakamla itu waktu itu pernah kan ada kasus yang meng-Indonesia. Oh ya, terima kasih Hendar sebelumnya pertanyaan agak pangling. Terus di Bakamla itu suamiku menggantikan posisi orang yang korupsi gitu loh. Itu tuh berat banget karena tuh kan ada uang yang hilang gitu ya. Jadi dia tuh harus hati-hati, dan kalau dia salah langkah dia malah bisa ikut kena suamiku. Jadi waktu di Bakamla tuh agak PR juga sih ya, alhamdulillah lah dapat bintangnya juga di situ. Nah terus yang jauh itu 1,5 tahun di Bangka Belitung, 1,5 tahun di Surabaya di Lantama. Tapi kebetulan saya bisa kesana kan bolak-balik gitu. Jadi karena waktu itu kan saya masih kerja di Kompas Gramedia kan, jadi saya masih bisa bolak-balik izin gitu. Nah lalu yang berat itu justru waktu di luar negeri 4 bulan, karena kan saya nggak bisa nyusul gitu, nggak bisa kesana. Nah ada lagi di Manado, waktu itu 4 bulan di Bintan ya. Nah itu saya lagi hamil, terus kan tahu sendiri kan, oh Manado gini, bibir Manado gini-gini, orang kan biasa kalau ngomong-ngomong gitu, mana saya lagi hamil. Nah itu agak stres dikit tuh waktu itu tuh. Ya, tapi kan ada pasti ada. Iya, pasti ada hal-hal yang itu lah. Ya itu benar. Gitu. Nah, itu pasti. Walaupun ya itu saya, karena alhamdulillah saya waktu itu kerja kan, jadi kan itu kan kerjanya saya susah kan, nggak pakai saya bisa naik angkot gitu. Jadi saya menikmati kesusahan saya itu, suami jauh, lagi hamil, gonta-ganti bus, lagi hamil 9 bulan, saya pernah berdiri di itu loh, di pintu kondektur, turun di komdak, ganti leg sleepy. Wah saya mah udah ngalamin semua deh. Nah terus yang agak lumayan dari suami saya itu, dia orang itu berani gitu loh. Waktu dia pernah tugas ke Belanda, itu agak lama. Nah terus saya nyusul nih. Nah jadi saya tahu ininya, kiprahnya dia. Orang Belanda itu tuh mau curang sama anggota-anggota, termasuk dari kehutanan, dari mana tuh yang lagi ambil beasiswa sana. Nah terus suami saya maju ngadepin tuh si Mener itu. Soalnya saya diajak, dibilangnya kan sekretarisnya. Nah, jadi saya tuh dengerin dia ngomong, katanya dia gini, ini tuh negara maritim ini perkumpulannya dari seluruh dunia loh. Kalau kamu macem-macem, kamu bisa didepak loh dari sini. Jadi suami saya tuh agak ngocol gitu ya. Jadi dia bilang bahwa kamu tuh kalau macem-macem bisa keluar dari konferensi organisasi maritim seluruh dunia. Padahal kan suami saya siapa gitu waktu itu. Cuma dia gertak supaya dia nggak curang, nggak ngambil dana buat para orang Indonesia sekolah di sana, dari kehutanan, dari apartemen macam-macam deh. Nah itu suami saya tuh orangnya suka belain orang gitu loh. Orang itu suka nolong orang banget gitu. Tapi di depan kita nggak manjain gitu. Saya tuh nggak pernah loh diginian nih. Aduh kamu cantik banget, kamu apa? Gitu tuh boro-boro saya nggak pernah. Jadi terus kalau misalnya musuhan, saya duluan yang baik gitu. Saya suka kesel ya, harusnya kan perempuan yang digituin ya. Mudah-mudahan kedengeran ya mas suaminya ya di belakang ya. Lagi pergi kebetulan.
jadi langsung kenapa sayang gitu kan jadinya. Oh, nggak pernah. Kalau dia ngomong gitu, saya curiga. Kamu kenapa ya? Terus tiba-tiba ngomongnya gitu. Pasti mau ada sesuatu. Jaim. Jaim. Ya sih. Intinya dia berani. Orangnya berani. Bukan karena TNI-nya kali, karena anak Jakarta kali ya. Jadi berani. Sip. Ya, Terima kasih, gitu. Nimin. Oke, Hera masih belum bisa ya, karena masih di jalan ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan. Nah, ini ada. Terima kasih ya, Om Hendar, udah terjawab ya, Om. Berarti ya. Oke, ya, thank you. Selanjutnya, nah, sebelum kita ke Ivy ada udah raise hand ya, udah raise hand. Sebentar, kita lihat dulu ada foto yang mau di share. Sebentar, ini hasil pemantauan dari. Nah, ini dia. Siapakah dia? Ini siapa yang merasa fotonya dipajang? Bisa dijelaskan ini saat apa? Itu waktu suami saya selesai pendidikan sekolah lanjutan polisi di Ciputat. Itu suami saya kan di Ciputat, rumahku Cici Jantung waktu itu kan deket ya. Itu jadi siap sore aku suruh ngambil bajunya sama cucian baju, celana, sepatunya, kaos kakinya yang habis kena lumpur. Aku suruh ngambil. Aku bilang ini emang semuanya orang istrinya pada ngambil apa? Sempat kesal juga. Waduh Rit, udahlah nggak usah urusan lain, ambil bajuku. Karena dia waktu itu latihannya tuh ya nyoblong, comberan, jalan gitu, lari. Jadi ambil cuciannya penuh lumpur. Kenapa dia berikan? Itu Bud, ceritanya terkesan Bud, bajunya, celananya, sepatunya penuh lumpur, aku harus ambil dan bersihin. Makanya ini berkesan banget. Oke, ya sebelum kita lanjut ke foto berikutnya, mohon yang bisa di mute, yang tadi ada bocor, suaranya masuk. Baik. Ya, kita lihat foto berikutnya. Kan cuma beli. Ya, ini foto siapa ya? Foto Hera dengan suami. Hera masih belum bisa jawab karena masih di jalan. Baik, nah ini berikutnya foto siapa ini? Silakan yang punya foto menjelaskan ini foto siapa, kenapa bisa pakai baju begini? Ini kalau nggak salah ulang tahun TNI ya. Kita ibunya suruh pakai baju nasional, bapaknya pakai baju sehari-hari. Ini di Sesco TNI waktu itu suamiku jadi dan konflik. Nah ini saya kan baru pindah ke Jakarta nih, baru 2 minggu. Jadi waktu itu terakhir di Bandung nih. Itu banyak sekali teman-teman saya, anggota, semua tuh pada nangis waktu saya pergi. Ya, Saya sebentar, pesan- Ninin Ya. sebentar. Gita bisa di mute. Suaranya masuk. Iya. Suaranya masuk. Oke. Baik, kita lanjut, Ninin. Ya, Silakan. ini waktu ke TNI, ibu-ibunya pakai, kalau nggak salah ya pakai baju daerah. Nah, saya bilang waktu saya pindah, ini kan di Bandung 2 minggu lalu, saya sekarang udah 2 minggu di Jakarta. Teman-teman saya di sana pada nangis karena saya bilang gini. Saya tuh orangnya suka ngasih nasihat gitu ya. Saya bilang gini, pokoknya jangan senang di suatu tempat. Gini, jangan cari untung di suatu tempat di mana kamu berada. Tapi jadilah kamu selalu memberi untung di mana kamu berada. Kalau kamu memberi untung di mana kamu berada, semua orang pasti akan suka sama kamu. Dan kamu bukan suka, kamu menguntungkan gitu. Jadi jangan kita cari untung dimanapun kita berada, tapi berilah untung dimanapun kita berada. Nah, ini waktu pas UTN ini, kalau suami saya kan nih pakaiannya namanya PDL, pakaian dinas lapangan. Karena komandan dia pakai tongkat ya, ada tongkat. Nah, itu memang itulah di TNI itu gitu, kalau jadi komandan pakai tongkat. Sekarang dia udah pindah ke Jakarta. Nah, saya pakai baju ini. Nah, terus saya bikinlah lomba fashion show pakai baju daerah. Saya pakai baju ini, saya bikin lucu-lucuan aja biar semangat gitu. Saya selalu kasih semangat ke ibu-ibu. Yang jalan suaminya telat belum naik pangkat lah, saya bilang itu semua gimana, rezeki udah ditakar nggak bakal ketukar, rezeki udah ditakar nggak bakal ketukar gitu kan, gitu deh. Oke. Ya,
ini sewa bajunya atau bagaimana nih? Nyewa. Oke, foto berikutnya ada? Masih ada foto berikutnya? Yang lain nih cantik-cantik bajunya, saya aja yang agak. Tapi ini bagus banget. Unik. Papua. Mona, masih ada foto lagi nggak ya? Udah selesai ya? Oke. Mon, di unmute nggak kedengeran? Nah, udah cuma 4. Ya, tapi tadi baru 3 ya? Udah terakhir udah kan? Belum. Udah ya? Yang pakai seragam? Nah, ini belum ya? Nah, ini belum. Ini belum. Oke, ini siapa ya? Ini aku lagi. Ini lagi ini. Pangling ya? Jaim. Ini lagi penutupan pendidikan siswa dari ini kolonel-kolonel dari Angkatan Darat, Laut, Udara, Polisi itu. Belakangnya kan bajunya ada yang pakai putih, polisi, terus ada darat. Itu lagi penutupan di Sesko TNI. Suamiku kan yang ininya ya, komandan siswanya, korps siswanya. Nah itu siswa-siswanya ada yang udah jadi jenderal sekarang kan, baru lulus tahun lalu. Siswa-siswanya. Wah itu ini sih manis ya fotonya. Suamiku tuh tiap hari ngurusin orang yang COVID, ambulan lewat. Ini sih yang bagus lah fotonya, lagi bersih gitu. Padahal tiap hari sampai dia kena COVID akhirnya. Suamiku akhirnya kena COVID juga. Sama aku akhirnya ketularan keluarga. Gitu. Alhamdulillah sekarang udah sehat ya semua ya. Oke, baik. Terima kasih Mona. Oke, tadi yang resen Ivi, ya silakan Ivi. Halo Ninin, Rita. Halo. Ya, halo. Aku mau nanya dong, kan setahu aku nih ya, kalau di angkatan atau di polisi itu kan hierarki itu sangat amat ya. Maksudnya, nah waktu kalian tuh baru nikah, itu kan masih muda, terus gimana berhadapan dengan ibu komandan ya itu namanya ya, terus menempatkan dirinya bagaimana. Terus sekarang kan aku lihat Ninin udah fotonya udah pakai tongkat tuh bapak, jadi kan artinya kan udah jadi ibu komandan nih. Kita mungkin juga itu gimana caranya dengan adik-adik ibu-ibu yang masih muda, terus gimana tuh cara pendekatannya, cara waktu kalian masih muda juga gimana cara mendekatkan diri sama ibu komandan, menempatkan diri, terus gimana juga caranya kamu merangkul anak-anak yang sekarang jadi ibu-ibu muda. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Ivi, silakan dijawab. Ninin dulu mungkin. Ya. Terima kasih Ivi kebetulan itu ya praktek di polisi. Dulu nih. Diberi sekarang ya aku di Timur. Enggak, dulu aku tuh dulu di Timur. Aku karena terlambat datang ke Dili. Jadi karena aku suka molor, aku tuh terlambat datang dibanding teman-teman aku yang sama-sama berangkat ke daerah terpencil. Jadi karena aku udah nggak dapet tempat, terus gue mau dilempar jauh banget gitu loh, yang ke daerah yang benar-benar konflik sektor timur. Kan aku nangis-nangis pagi siang malam, akhirnya dicariin, dibantuin, ternyata ada di polisi yang kosong. Jadi aku numpang lah di situ. Gitu. Oke. Ya makasih Ivi. Pada dasarnya sih aku tuh kebetulan orangnya agak nurut ya orangnya. Jadi nggak masalah gitu. Jadi atasan begini ya udah tinggal nurut aja gitu loh, jadi nggak ada yang susah sih. Terus kepada adik-adik apalagi, aku kan orangnya suka ngasih nasihat, jadi mereka tuh kalau ada apa-apa ke aku, terus aku kasih nasihat, kasih itulah. Jadi so far sih selama ini nggak ada masalah ya, aku ke atas atau ke bawah. Bahwa yang atas misalnya ada yang nggak suka sama aku, atau yang bawah ada yang nggak suka sama aku, ya itu wajar lah, aku kan juga bukan orang yang sempurna gitu. Dan aku tetap mikirin sih, walaupun ada jogetin aja, kalau nggak penting ya aku jogetin aja. Tapi kalau memang iya, aku pikirin, aduh aku salahnya di sini. Soalnya katanya nurut. Terus yang berat itu karena aku kerja, aku kan nggak ikut suami kalau tugas keluar. Jadi ketika aku harus berangkat, nah itu yang berat. Aku harus ninggalin
Gramedia aku cari pesawat ya, kalau ada yang pesawat yang murah gitu kan, ada jamnya, aku pagi subuh-subuh udah berangkat, nanti subuh lagi udah sampai Jakarta, langsung berangkat ngojek lah apa ke Palmerah gitu. Jadi ya itu karena niat juga ya, udah aku hadepin aja lah gitu. Yang berat sih sebenarnya itu kalau ngadepin bapak-bapak ibu-ibu komandan atau adik-adik, ya sebenarnya sih so far selama kita nurut nggak masalah. Oh ya, ada satu keuntungan menjadi istri TNI, kita tuh jadi tahu etika ya Rita ya. Jadi misalnya nih, kita tuh nggak bisa loh duduk numpang kaki kalau ada senior. Jadi kita udah kebiasaan sopan gitu loh kalau ngadepin. Jadi mungkin ada beberapa teman SMA 7 yang ini jaim ya gitu, tapi mungkin agak kebiasaan, walaupun tuh aku merasa sih udah cuek banget gitu ya. Jadi kalau kaki nggak boleh tumpangin, terus kalau ngomong aku nunggu mereka ngomong dulu, terus kalau mereka ngomong menurut aku salah, aku nggak kasih tahu ya, diem aja, dengerin aja. Kalau memang itu nggak signifikan membahayakan ya aku diemin, biarin aja lah, kan aku tahu sebenarnya bukan gitu loh, gitu. Atau nanti pada saat yang tepat aku kasih tahu ke bawahan. Jadi so far sih pada komandan dan pada bawahan nggak ada masalah selama ini. Oke. Rita bagaimana? Ya, awalnya waktu suami saya masuk polisi tahun 93 itu masih zaman Orde Baru ya. Istri itu harus aktif di Bayangkari, organisasi Bayangkari. Itu berat banget. Pertama saya kerja, terus saya juga punya anak, izinnya juga agak sulit. Tapi karena wajib sebulan sekali saya sempatkan. Ibu-ibunya baik. Waktu itu suami saya masih lettu ya, baru selesai sarjana masuk, masih pangkatnya lettu. Terus ibu-ibu di atas itu baik-baik sih mereka, ibu jenderalnya. Memang kita lihat kaget, ibu jenderal pasti gini-gini. Ternyata mereka baik-baik. Terus setelah berapa tahun kemudian, ibu-ibu itu bijaksana juga. Kalian jangan terlalu aktif di Bayangkari. Kasihan anak-anak, jangan tinggalkan anak-anak. Waduh, ini benar-benar ibu Bayangkari yang bijaksana banget ini, mengerti. Ini baik banget, gak kayak zaman yang kemarin-kemarin. Seneng banget. Akhirnya ya saya nggak begitu aktif. Setelah kita gini dengan junior kita biasa aja sih, kita nggak terlalu ada jaga jarak sih. Aku dengan istri bawahan suamiku biasa aja. Kalau aku di Polri nggak begitu, jenjangnya sekarang nggak begitu terlalu jauh sih, Nin. Kita masih udah modern semua. Jangan sibukkan diri ibu-ibu dengan kegiatan di Bayangkari. Ya pertama, orang yang udah rumahnya jauh, mau dari Ciledug, mau dari Tangerang ke Mabes Polri itu belum butuh ongkos, belum ninggalin anaknya berat. Akhirnya ibu-ibu itu ngerti. Akhirnya kita nggak terlalu wajib untuk aktif di Bayangkari. Tapi kalau yang mau mengisi kegiatan, ya silahkan. Jadi kita nggak dipaksakan. Itu sih Ipi. Makasih ya Ipi pertanyaannya. Ya, makasih Rit, makasih Nin. Makasih. Ya, terima kasih Vi. Terima kasih Vi. Ya, selanjutnya kita sebelum ke chatting ya, kita dengar dulu deh dari Dodi. Silakan Dodi. Halo, Bud. Ya. Baik. Ini kok ini kok nggak bergerak sih? Oh, ada. Oke. Lagi makan tadi. Bud, salam sehat ya buat semuanya, Budi, Rita, Hera, Mona dan juga kawan-kawan, dan juga Amin. Ini the new co-hostnya Roni, kawan saya SD, SMP, SMA. Bud, mungkin saya nanyanya agak ini karena saya terpikir dengan judulnya ya, ini temanya dibalik kesuksesan seorang prajurit. Ini saya sangat apresiasi nih, tapi paling nggak ada 3 nih pertanyaan buat bertiga nih teman-teman. Yang pertama mengenai persaingan. Kita tahu persaingan itu selalu ada di mana-mana, baik swasta, negeri, TNI atau apapun ya. Nah, aku mau nanya nih, kan dalam persaingan itu selalu ada trik-trik yang menjatuhkan ya. Kalau yang di kami sih di PNS atau di swasta kan nggak satu komando. Nah itu kalau di TNI Polri itu kan satu komando tuh. Tadi kata Nini juga kalau kata jenderal bilang AA. Nah itu ke bawahnya pas satu komando. Nah itu terutama untuk persaingannya ya seperti itu. Bagaimana?
Karena TNI Polri kan satu komando. Nah, tingkat persaingannya seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya, kita ini sudah ngalami 7 presiden ya. Sebagai kita tahu, presiden kan panglima tertinggi. Sebenarnya dari ke-7 presiden itu, atau paling tidak 3 atau 4 kan, Ninin sama Rita sama Hera ngalamin tuh dampaknya pada Bayangkari dan Jala Senastri seperti apa. Tadi udah kejawab sama Rita sekilas aja tuh. Wah, sekarang sih nggak harus seperti dulu, seperti kayak harus jam segini karena di teman-teman saya juga di kantor atau tetangga banyak juga yang yang Bayangkari dan Jala Senastri. Nah, yang ketiga mengenai kesejahteraan nih, terus terang mohon maaf ya, tapi dijawab boleh nggak juga nggak apa-apa, cuman ini aja pengen tahu aja gitu. Kalau kesejahteraan kan contohnya saya waktu di PNS ini itu era yang menggembirakan benar-benar tuh pada saat Presiden Gus Dur, di mana PNS semuanya gaji naik dari ratusan ribu, dari yang tadinya kenaikan gaji PNS 15%. Nah, waktu Gus Dur kan 100% atau 200% gitu. Nah, itu bagaimana dengan TNI Polri, apalagi waktu itu pas Gus Dur tuh dipecah ya kalau nggak salah. Udah itu aja sih, pengen tahu aja. Terima kasih. Oke, ya boleh dijawab, boleh tidak ya mengenai persaingan dan apa tadi ya yang terakhir tuh kesejahteraan ya. Yang kesejahteraan ya. Boleh jawab, boleh enggak. Ya, oke. Gimana dari Rita? Oke. Makasih ya Dodi pertanyaannya. Persaingan itu jahat banget. Ada itu. Apalagi suami saya di narkoba. Narkoba kan basah itu. Bagaimana suami saya didepak supaya tidak bisa berkarir. Wah, dibilang sogok sana sama apa yang didakwa, yang jadi tersangkanya diterima sogok gini-gini gitu. Pasti ada itu, ada fitnahan gitu, ada. Suamiku sampai aku bilang, kamu bener gini, bener kamu. Sampai masuk berita, demi Allah Rit, aku nggak pernah mau. Kalau aku mau begitu, kita kaya Rit, kita kaya. Tapi aku nggak mau ngasih makan anakku halal. Dah banyak juga sih di anggota Polri itu yang di narkoba itu akhirnya juga jadi edik, karena barang bukti itu akan dicoba juga, dipakai juga, atau dijual, dipakai. Akhirnya kan dia rusak sendiri. Alhamdulillah suamiku aman ya, maksudnya imannya kuat. Dia nggak tergiur untuk itu. Karena dia juga wanti-wanti, awas kalau anak kita sampai ada yang kena narkoba, aku akan bertindak benar meskipun itu anakku, tetap aku akan hukum. Itu saingannya berat banget di situ. Yang paling berat di narkoba. Itu berat banget, nggak sampai naik pangkatnya itu lama banget, lama. Nah, terus begitu di propam juga, di propam polisinya polisi kan, itu kan mau jenderal kayak mau apa kan dia yang periksa, pasti banyak nggak disukai. Suamiku tenang aja, rezeki ada di tangan Allah. Nggak naik pangkat nggak masalah, gaji cuma paling beda berapa ribu sih, ya kan gaji cuma berapa ribu, gaji berapa ribu sih, fasilitas yang kita dapat berapa, nggak peduli. Suamiku orangnya kebetulan dia dari Sumatera, berani gitu, aku nggak peduli Rit gitu. Nah di sisi lain untungnya ya, makanya aku sampai sekarang jadi pekerja keras Dot. Karena apa? Bukan yang ngecilin suami ya, kita juga kasihan suami kerja keras kayak gitu. Kalau kita tuntut dia harus memberikan uang banyak pada keluarga kita, kan kasihan. Jadi aku nggak pernah punya niat berhenti bekerja. Jadi suamiku, kita hidup sederhana aja Rit, gini-gini. Ya sudah, aku ikutin. Orang juga nggak akan nanya berapa sih yang kamu punya itu. Jadi suamiku disebelin, didepak sama orang, tetap sih dia lurus-lurus aja. Ya sampai saat ini masih lurus-lurus aja, meskipun fitnahannya itu sering terjadi, akhirnya dia selamat juga. Itu Dot. Ya. Kalau sejahtera, terus terang aja, zamannya era Soeharto sejahtera, uang lauk-lauknya gede. Ini ibu swasta nih, berarti nih ibu swasta nih. Uang lauk-lauknya gede Bu. Okay. Makasih Dodi pertanyaannya Dot. Iya. Ya, kita dengar jawaban dari Ninin, silakan nih. Terima kasih Dodi pertanyaannya. Kalau soal persaingan sih mungkin di mana-mana ada ya persaingan. Cuma kalau di TNI kan
mereka kan belajar strategi dan sebagainya, mungkin cara-cara yang nggak baiknya itu jadi lebih canggih gitu loh. Nah, saya mau kasih contoh cerita ya. Ini sih persaingan di mana-mana ada ya. Jadi nggak cuma di tubuh TNI. Jadi pernah ada seorang pemimpin TNI ya, TNI, si A. Dia itu mau diganti sama si B ya. Dia mau diganti sama si B. Sebenarnya nih udah siap. Tiba-tiba pada suatu malam datang orang bawa itu loh cat. Jadi dicat tuh rumahnya si A, dicat, dirapiin. Terus si A nanya dong, ini ada apa-apaan nih? Oh, disuruh sama si B katanya gitu. Langsung si B itu dibatalin, padahal tuh jabatannya tinggi banget, digantilah sama si C. Tapi tahu kan teman-teman, yang nyuruh siapa yang nyuruh? Nyuruh tukang cat itu? Si C yang nyuruh itu. Jadi sampai sehalus itu strateginya. Jadi nggak usah diulang ya ceritanya, udah ngerti kan ya? Nggak usah, udah ngerti. Itulah gitu. Jadi di mana-mana persaingan tuh ada lah. Itu sih ini cerita-cerita. Nah, kalau untuk kesejahteraan, ya itu sih balik lagi ya. Kita kan kerja apa sih? Kerja atau apa? Ibadah ya? Kerja atau ibadah ya? Ya udah, kerja aja udahlah, kerja aja. Jadi menurut saya zamannya siapa kayak presiden ini kayaknya sih sama aja deh. Sama aja menurut saya. Sama aja maksudnya gini loh. Ya itu saya orangnya gimana ya? Maaf ya, saya suka nasehatin. Jadi intinya semuanya tuh harus kita bikin enak, mau zamannya siapa aja, mau dapatnya berapa aja, tapi kebenaran di zaman semua presiden itu dapatnya ya sama. Waktu pertama ya gajinya suamiku masih 350.000 apa 500.000 gitu loh ya pada masa itu. Terus kan lama-lama kan sejalan dengan waktu, dengan pangkat ya naik. Itu sih teman-teman. Udah gitu. Makasih Udi. Oke. Ya. Sudah terjawab ya. Satu komando juga lebih halus ya. Ya, kalau satu komando kan gini ya. Misalnya nih Panglima TNI nyuruh A gitu ya. Tapi kalau dia nyeleneh kan pasti ditegur dong sama presiden, nggak bisa sembarangan juga maksudnya. Oh, maksudnya kamu komando di bawah ya, di komandan-komandan yang bawah gitu ya. Ya, itu juga nggak bisa. Misalnya nih ya, suamiku mau menyerang si komandan B. Terus dia menyuruh melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan itu, dengan aturan. Ya pasti suamiku kena itu dong, kena sanksi juga, nggak bisa sembarangan gitu. Apalagi sekarang kan zamannya reformasi ya. Kita tuh nggak bisa loh semau-maunya. Nah, tapi itu dia kan ada juga orang yang nggak baik ya. Dia melakukan hal-hal yang halus banget yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau untuk soal komando, kalau ketahuan nggak bisa gitu, langsung kena sanksi gitu, Pak Dodi. Mohon izin Pak Dodi, siap. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Pak Dodi? Ya, makasih. Oke, terima kasih. Ya, kita sekarang balik lagi ke chatting ya. Tadi tuh udah di mana tuh? Oke, kita baca lagi dari Ali. Waktu menikah Ninin pangkat suaminya apa ya? Dan waktu proses pernikahan pakai acara pedang pora nggak? Rahasia dong, Ali mau tahu aja sih. Oke, silakan dijawab Nin. Pakai pedang pora. Suamiku waktu itu letu mau ke kapten. Jadi dia agak telat sih sebenarnya kalau di TNI. Kalau suaminya Rita kan dari sarjana ya. Kalau suamiku dari akademi, dari akademi ya. Dari bawah maksudnya. Kalau Rita kan udah jadi sarjana. Aku masih pangkatnya letu mau jadi kapten. Terus temanku bilang gini, wah kamu bikin ini ya, kamu membawa keberuntungan ya, nikah sama kamu suamimu jadi kapten. Padahal emang udah waktunya, emang dia telat aja nikahnya letu mau ke kapten. Pakai pedang pora kan pada dateng loh. Emang ada yang datang saya undang loh sama 7. Oh iya, ini ada nih Meli Mansur. Jadi ingat waktu pesta Ninin dulu ada acara pedang pora, seru ya. Oh tuh Meli berarti datang ya. Iya, gue datang. Oke. Selanjutnya dari Rizal, salut buat teman-teman istri seorang prajurit ya. Terus Lita, buat Ninin, Rita dan Hera ditinggal tugas yang paling lama sama suami berapa lama? Berapa lama? Tadi udah ada ya? Udah ada ya kalau nggak salah ya jawabannya ya? Oke. Terus sedih atau
suka sedih atau takut nggak kalau lihat berita demo atau penyerangan terhadap polisi, misalnya dari teroris yang suka nyerang kantor polisi, itu bagaimana rasanya? Bisa dijawab? Silahkan. Rita? Ya, kadang kalau melihat berita itu serem ya, kasihan banget ya polisi kok jadi bulan-bulanan. Apalagi pada waktu tahun 98 itu kan polisi diserang habis dengan demonstran ya. Mobil polisi yang pokoknya yang ada atribut polisi, preman pun ada atribut polisi diserang. Pada waktu itu suamiku lagi dinas di Bosnia. Dia nggak bisa kebayangkan situasi seperti ini. Yang dia tahu ada kekacauan aja, tapi nggak sampai polisi diserang. Dia nggak sampai kebayang itu. Nah, dia biasanya di mobil itu ada baju polisi karena dia jarang pakai baju seragam ya. Jadinya pakai baju bebas, terus ada baju polisi buat ganti gitu. Aku bilang, ini baju ini mesti dimasukin dalam tas, jangan digantung. Nanti kalau kita ketemu demonstran, di stop, udah habis kita. Atribut polisi yang di pep itu, pep yang di itu tutupin semua. Singkirin semua. Biar kita kelihatan orang sipil. Itu yang paling menegangkan pada waktu 98. Gitu. 98 ya. Iya. Ya. Oke, kalau Ninin ada tahun berapa? Kalau ditinggal pergi itu kan misalnya aku kan nggak bisa ada telepon gitu, katanya tuh ada badai di laut. Bayangin ya dia di laut yang seluas kayak gitu. Itu aku suka takut kehilangan gitu loh. Takut meninggal. Itu aku takut banget kalau yang waktu itu. Waktu muda dulu. Ini ada foto ini nih Pedampora. Di stop. Ya. Oh, nggak kelihatan. Naik lagi ya. Kelihatan dikit. Ya. Ke Pedampora. Iya, jadi aku takut ditinggal meninggal kalau dia pergi jauh gitu. Ya takut lah pasti kalau kayak gitu kan udah di luar kuasa kita. Nah, cuma kalau yang demo, waktu itu kan naik mobil dinas nih, mobil AL. Waktu di HI kan udah baca doa terus gini, ya marinir siap-siap maju kata preman-premannya gitu, malah dihormatin. Jadi oh ya udah apa-apa aman. Kan deg-degan juga loh kalau kayak gitu. Kalau sama Marinir nurut dia. Waktu di Salemba kan begitu Marinir turun, demonstran tenang. Oke. Ya, ini di chatting ada barusan ya. Ada Agus Butar-Butar polisi. Ya. Mana ya Om Agus ya? Minta itunya dong komentarnya Om Agus. Agus Butar-Butar. Saya sebenarnya rada-rada bingung ya. Om Agus Butar-Butar ini dari mana ya asalnya? Kalau lihat nama Agus berarti dari Jawa Barat. Tapi nama Butar-Butar. Ya. Ya, Om Agus Butar-Butar. Ya. Ya, di sini ada Om Agus. Sebelumnya aku mau nanya, Om Agus tuh asalnya dari mana ya? Kalau dari Agusnya Jawa Barat, tapi Butar-Butarnya Medan. Sudah. Hah, jadi yang mana nih yang benar? Medan. Dari Medan ya. Om Agus, di sini ada 3 orang istri dari seorang prajurit ya. Ini sekarang baru 2 nih karena yang tadi Hera sedang di jalan. Gimana menurut Om Agus cerita mereka? Benar nggak sih kisah seperti ini, yang mereka tadi ceritakan? Tuh, jadi kalau yang tadi diceritakan itu betul dia. Jadi istri seorang prajurit itu harus mengerti bagaimana pekerjaan suaminya, gitu loh. Jadi kadang nggak pulang-pulang, gitu kan. Apalagi tadi yang di narkoba, waduh itu parah itu. Kita seminggu sekali itu pulang itu. Karena saya ngalamin itu. Malah kalau saya itu tadi kan ada pertanyaan tuh yang saya bikin tuh, pernah nggak diajak ke karaoke, ke diskotik gitu itu kan? Dijawab. Belum sampai ke situ. Kenapa tuh? Kenapa? Karena pengalaman saya gini, biar tahu nih pekerjaan suaminya. Kalau saya bawa ini loh kehidupan suamimu di lapangan gitu. Tapi kalau saya lihat ini 3 orang ini suaminya baik-baik semua ini kelihatannya. Oh, baik-baik ya. Makanya
baik-baik, makanya hebat itu. Atau karena itu tadi, karena ada tipsnya kan, kucing Anggora itu tadi. Kalau saya tahu Agus. Kenapa? Jadi tujuan saya, jadi tujuan aku itu kenapa saya bawa istri ke situ, biar dia tahu seperti ini loh kegiatan suamimu di malam hari. Jadi kalau ada sesuatu gitu, misalnya ada telepon-telepon yang gelap lah, nah, itu gak usah ditanggapin itu kan gitu ya namanya. Aman kamu plase. Tapi istriku sih udah ini, dia paham gitu loh. Ya di mana sih kalau diskotik itu nggak ada perempuan, nggak ada cewek itu loh. Itu. Jadi dia paham, oh begini gini kerjaannya, kadang-kadang ini gitu. Nah, mungkin makanya dari tadi yang saya dengerin luar biasa itu istri-istri prajurit per-3 itu. Dia tahu bagaimana apa cara dia ngebantu suami dalam mencari tambahannya lah. Dia bekerja, dia apa gitu kan. Itu. Dia tahu kalau prajurit itu gajinya itu apa ya? Kita hampir pensiun aja mungkin kalah sama gaji buruh gitu loh. Sedangkan saya lihat kalau di lapangan buruh minta aja sebentar naik gaji kan. Jadi kita terbantu, bener kata yang tadi tuh pas zaman Gus Dur itu. Aku gajian dulu cuma 75.000. Kalau gak ada Gus Dur mungkin masih sejutaan kali ya kalau pegawai negeri. Gitu loh, Bud. Iya. Nah, Om, sekarang gini, kan mereka sempat ngomong ya tadi ya bahwa momen-momen mereka yang bahagia justru mereka jadi sedih gitu kan. Contohnya pada saat harus melahirkan gitu kan tanpa keberadaan suami gitu ya. Nah, sekarang dari pihak cowoknya nih gimana tuh? Kira-kira emang nggak bisa ya sama sekali untuk gitu. Atau perasaannya bagaimana pada saat dia lagi tugas gitu kan, sementara istrinya mau melahirkan, pusing kepala nggak gitu? Oh gitu. Ya pusing Kak. Ya kalau pas kebetulan kalau waktu aku izin, jadi istri melahirkan dikasih gak dikasih, aku kabur. Oh gitu. Ini Ya, bandel nih, ini bandel. Utama itu keluarga dulu. Makanya Bud, kalau kayak gue nih, anak-anak udah tahu tuh, anak-anak 7 tahu. Kalau gue Sabtu Minggu itu gue pasti sama anak sama istri. Walaupun pertemuan di mana, itu pasti gue ajak, Bud. Itu. Karena kan Senin sampai Jumat kita sudah capek udah kerja terus kan. Kapan kita sama keluarga? Itu. Nah itu yang gue jalanin itu kayak gitu. Jadi Sabtu Minggu walaupun kemana juga gue pasti ajak anak sama istri. Mau reuni SD, SMP, SMA ataupun kuliah ya gitu. Pasti gue ajak. Jadi kalau gue gak ajak mereka aneh gitu. Ya mungkin untuk ya supaya nggak ada peperangan nih di dalam rumah nanti. Jadi mungkin suaminya Rita atau suaminya Ninim dan Hera pada saat mereka mau melahirkan, ini ibu-ibu ini mau melahirkan memang tidak bisa izin jadinya Om Agus. Beda sama Om Agus. Om Agus kan bisa izin. Nah ini nggak bisa izin. Jadi supaya ya Rit ya. Iya, kebetulan di luar kota, di luar negeri. Nah gitu Om ya. Jadi bisa dimaklumin lah ya. Yang penting mereka kuatkan hati dan kuatkan pikiran ya, karena bukan hanya ada suami tapi ada keluarga juga yang bisa membantu atau mensupport ya pada saat kita mau menjalani masa-masa bahagia itu gitu ya Rit ya. Tapi perasaan sama Bud, pasti. Sama ya, pasti sama ya, perasaan deg-degan pasti ya sama ya. Ya, perasaan suami itu sama, walaupun dia jauh di sana tetap kangen ke rumah gitu. Tapi kan ada yang namanya tugasnya itu terlalu jauh, nggak mungkin ditempuh secepat yang dia ini kan gitu. Kalau gue kan Jakarta aja. Jadi bisa gue satu kantor itu sama suaminya si itu sama siapa? Tante Rina itu. Siapa? Rita.
Rita. Waktu di propam ya. Nah, itu. satu Gue baru kantor. tahu itu. Oh, baru tahu. Di propam Wah, kan sering keluar kota Itu juga kan. itu ibu komandan itu tuh. itu Ibu Rita, Ibu Komandan ya. Ibu komandan itu. Hormat Gus. Gus hormat Gus. Hormat Hormatlah. Hormat Ada, kau. gua udah hormat gue. Hormat kau. Bos, gue udah hormat. Bisa aja loh. Beda Hormat sama situasi Ibu ya. Komandan. Beda situasi Bang Jiman, beda situasi ini. Oke, terima kasih Om Agus. Ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita ke pertanyaan berikutnya dari teman yang lain? Apa yang mau disampaikan buat ibu-ibu 3 ini? Silakan. Ya, aku sih cuman pesan aja, ya tetap semangat, ya begitulah kalau menjadi ibu-ibu prajurit, ya seperti itulah. Dan mereka udah lebih tahu udah lebih tahan pukul udah. Iya. Ibu-ibu prajurit tahan pukul. Tahan pukul, apalagi Rita ya udah bisa mukul ya. Aduh. Wah. Hebat. Jadi Oke, istri belajar PBB lah. Baik, terima kasih Om Agus. Putar-putar. Ya, oke. Gua nanya ya. Ya, boleh. Silakan. Siapa? Oh, Dina. Ya, Dina silakan. Sekarang gantian ya. Aku nanya soalnya ayahku juga seorang TNI, ABRI juga Angkatan Laut, Min. Oh gitu. Ya, aku sudah pensiunan Angkatan Laut. Aku mau sekarang ngetes istri ya. Tadi suami. Susah. Jadi gini, mungkin Ninin, Rita, yang aku mau nanya gini. Bagaimana kita seorang istri ya, istri dari prajurit itu mengetahui keadaan suami ya. Keadaan suami bila memang suami itu dalam keadaan jenuh dalam titik pekerjaannya yang memang ditempatkan di mana aja dan harus siap gitu. Ya sampai bagaimanapun kan kita manusia biasa ya, ada titik jenuh seperti tanya Pak Agus putar-putar ya. Tapi karena prajurit itu biasanya mempunyai sabta marga yang memang harus gitu. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana seorang istri mengetahui suami itu dalam titik jenuh aja gitu aja, Tim. Ya. Jadi mungkin dia dengan rasa mungkin capek sekali gitu, tapi istri kan hanya tahu tugas gitu ya. Ya. Ya udah saya rasa itu aja. Oke, thank you Dina. Jadi kalau cewek nih ya, pertanyaannya Dina gue sambung. Kalau cewek mungkin ada PMS-nya ya. Ada PMS, ngerti nggak? Ngerti kan? Nah, kalau suami apalagi prajurit, PMS-nya kapan gitu? Tahu nggak Rita dan Nini? Itu PMS. But gue nggak tahu PMS apa itu. Ya hanya sebetulnya hanya mungkin Pak Agus bisa merasakan ya. Kita lagi capek, jenuh, tapi kita jenuh. Nggak mau kelihatan. Cerita gitu, nggak mau cerita ke istri, kasihan istri udah saya tinggal, udah segala macam kerjaannya di rumah sudah macam-macam gitu ya. Nah, bagaimana perasaan istri mengetahui suami yang lagi ada titik jenuhnya gitu loh? Oke, ya Rita bisa jawab apa Ninin dulu? Silakan. Rita mau duluan. Rita, aku duluan ya. Kalau jenuh sih kelihatan, pasti mukanya murung, jutek gitu ya. Kita nggak usah tanya, seperti yang Nining bilang, nggak usah tanya apa. Kita pura-pura nggak tahu, tapi kita ciptakan situasi yang menyenangkan. Mau makan apa? Mau aku bikinin mie nggak? Kita tahu kesukaan apa. Mau aku bikinin nggak mie goreng? Ya boleh deh. Terus dia makan, dia nikmat. Terus kita ngobrol santai-santai, jangan ungkit dia. Nanti lama-kelamaan juga melepuh, hilang sendiri kok. Hilang sendiri. Memang agak makan waktu lama ya. Jangan terus kita tambahin, oh tadi anak kita begini-begini, oh tadi si tetangga itu begini-begini. Makin puyeng aja tuh dia.
Iya, makin puyeng. Kita pura-pura nggak tahu aja, tapi kita bikin moodnya dia naik. Gitu sih, trikku gitu. Kalau dia ada agak sedikit kasar, apa sih? Tahu sendiri ya Gus ya, polisi kalau ngomong kan Gus, agak jutek gitu ya. Nggak usah diambil hati. Nggak usah ambil hati, itu aja ciptakan situasi yang menarik, yang membuat dia tidak jenuh lagi. Anak-anak kita bikin kumpul happy. Pak tadi aku gini-gini Pak, gini-gini kan dia seneng. Udah hilang itu. Trikku gitu. Apalagi kan aku orangnya rame tuh, jadinya hilang cepet hilang. Itu triknya Din. Oke, ya itu tadi triknya Rita. Kalau triknya Ninin gimana? Ya sebenarnya sih sama aja ya, mau TNI atau sipil. Kita kan manusia biasa, jadi kita tahu lah kalau dia lagi. Tadi kan Dina nanya, kita bisa tahu dari mana gitu. Sebenarnya sih kita pasti tahu lah, tadi seperti yang Rita bilang juga. Kalau suami saya tuh tipenya diem, jadi kalau dia pulang diem aja itu berarti dia bete gitu. Nah kebetulan suami saya tuh untuk mencari kebosanan, dia tuh senang nonton TV. Jadi kalau dia bete, nggak usah pergi lama Din, pergi sehari juga kalau bete, sering juga suamiku. Jadi kalau pulang, udah nonton TV, udah style. Dia kebetulan suka olahraga kan, jadi suka nonton olahraga semua GP, apa tuh yang tinju, apa yang golf, yang apa bulu tangkis, semua tuh dia tonton. Jadi kalau dia itu ya udah, saya paling sama kayak Rita, mau teh apa jahe gitu. Udah tinggal bikinin aja. Kalau lagi saya capek, waktu saya lagi kerja gitu, Mbak, kebetulan ada Mbak bikinin dong Mbak gitu. Tapi kalau enggak, Pak, mau teh apa jahe, bikinin aja udah di rumah saya ada jahe. Jahe mau, boleh. Sponsor itu sponsor. Kalau ke rumah aku bikin jahe ku enak. Boleh. Oke, ya. Baik, sudah terjawab ya. Terima kasih ya. Jalan Pepa Jaya Mahe ya Nin. Di laut Jaya ya Nin. Iya. Berarti kamu sama kayak anakku ya, sama-sama anak angkatan laut. Iya, masih Usman Harun, masih di komplek Usman Harun Nin di Celilitan Cawang. Oh, siap. Ya. Siap, mohon izin. Oke. Terima kasih. Roni ya, sebentar. Itu Otik kayaknya tangannya udah resignnya dari tadi pertama-tama tuh, tapi belum ini juga. Sekarang sudah sempat resign lagi. Silakan Otik. Yang lain aja Bud, soalnya pertanyaan gue jawabannya panjang nih, udah jam 5:30 lewat soalnya. Oh gitu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, bisa singkat kok. Pendek nggak ada Bang Otik. Yang pendek aja, yang pendek. Pendek aja Bang. Silakan. Yang S aja Tik, yang S. Udah ngalah yang lain aja yang lain. Oh gitu. Ya. Ketik aja ketik. Ya, diketik. Nah, gue lah kalau gitu. Ya, Roni, Jirot, silakan. Kalau gue pertanyaan pendek, pernah nggak ngelihat suami dihukum sama komandan? Nggak pernah. Nggak pernah deh. Kan kalau di asrama kan biasanya gitu, pas lewat dia dihukum sama komandan push up, apa kena? Itu zaman dulu kali waktu Taruna kali. Iya, baru Taruna ya. Kalau sekarang sih udah enggak kali. Sekarang. Pernah suami cerita pendidikan, waktu pendidikan sedih banget ya. Kalau dihukum itu prajuritnya belum nikah. Kalau belum nikah ya di ini terus di barak gitu. Tapi kalau udah nikah dia pulang. Oh, pernah dipasukan berarti enggak? Mana? Kenapa? Pernah dipasukan. Iya, jadi kalau iya. Kalau di lapangan kan pernah ada hukuman itu. Apel pagi pasti ada hukuman. Tapi suamiku nggak pernah dihukum sih kebetulan. Nggak tahu ya bagus nanti cakep di belakang aku pernah kali, aku nggak tahu dulu sering kali pernah. Dia pernah cerita waktu Taruna pernah ngosek WC pernah. Nah kok sering lah, kalau itu mah biasa di Taruna. Kalau kita mau kalau di Taruna itu kalau belum nikah biasanya sedikit ada kesalahan temennya aja pasti berbarengan dia di ini. Enggak, pas lagi dia jadi suami. Ya, pas jadi suami katanya. Mudah-mudahan nggak pernah ya. Jangan sampai lah, sedih banget. Ya. Oke, baik. Terima kasih Roni pertanyaannya. Sebelum kita tutup, sekarang udah 5:46. Silakan. Ini tadi ada pertanyaan dari bukan pertanyaan sih, komen dari Monty minta pendapat dari Mona. Silakan Mona. Kenapa gue pendapat? Resek loh. Closing statement. Karena gue sambil nonton. Intinya sih gini, gue salut dengan kalian
cewek perkasa ini. Kenapa? Karena satu, kalian istri prajurit, berarti harus menopang karir mereka kan. Kedua, kalian tetap bekerja dan diizinkan bekerja oleh suami, itu ini penting banget tuh. Untuk cewek-cewek ketika menikah diizinkan bekerja dan berkarir, bahkan bisa berprestasi tinggi, itu kan luar biasa. Dan ketiga, ketika urusan keluarga tetap bisa dijalankan dengan baik, dengan segala permasalahannya, dengan segala apa yang ada, tetapi tetap bisa menunjang, itu yang paling penting. Keempat, menurut gue ya, ketika sebagai istri prajurit kan pasti ada rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan dan tidak kepois. Ketika kepois habis, kesian suaminya menurut gue ya, itu kasihan. Terus yang kelima adalah nggak selfie juga, Mon, selfie. Nggak selfie mereka. Ya, nggak boleh selfie. Belum ada zaman Instagram zaman dulu. Kalau ada zaman Instagram habis karir suami. Apalagi mungkin seperti Rita yang suaminya reserse, itu kan berarti harus benar-benar menyamar ya kan. Ada beberapa teman gue juga ketika suaminya seperti itu, dia bahkan bisa dipisahkan oleh keluarga ketika karirnya mulai meningkat. Apalagi intelijen dan sebagainya. Jadi maksud gue itu adalah ketika itu semua dapat berjalan dengan baik, itu berarti adalah suatu blessing. Berkat untuk lo semua, memang adalah pasangan yang sepadan untuk suami lo masing-masing. Dan ketika akhirnya karir berjalan sama-sama baik dan itu semua dapat terakomodir, mudah-mudahan sih keluarga kalian sama wae. Gue nggak tahu kepanjangannya. Tapi intinya adalah dapat berjalan dengan baik dan menjadi contoh untuk anak-anak lo dan mungkin untuk kita semua. Ketika mungkin gue juga sebagai guru, educator gitu, ketika bertemu dengan orang ada good, ada contoh yang baik untuk gue bisa sampaikan, dan itu relate dengan kehidupan orang-orang gitu. Terima kasih banyak lo cewek perkasa. God bless you. Terima kasih Mona, makasih Mona. Ya. Baik, itu sedikit dari Mona. Keren Mona. Keren ya tuh Mona tuh. Keren, memang Mona. gue bilang Mona tuh daging semua kalau ngomong ya. Oke, sebelum burger tuh kata Monty. Ya, Monty diam-diam fansnya Mona. Oke, sebelum kita berakhir, sebelum kita berakhir, sebelum closing statement, kita foto bersama dulu. Saya minta mohon dinyalakan dulu kameranya semua. Masih ada yang belum dinyalakan? Masih ada? Oke, kita tunggu. Oke, foto ya. 3. Fotonya salam komando tangannya. Oke. 3, 2, 1. Sekarang closing statement silakan sedikit aja dari Ninin, Rita dan Hera. Hanya beberapa detik, silakan. Oke. Ya, aku Ibu. Ya, silakan. Mohon lagunya dikecilkan. Terima kasih semua kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk acara ini. Untuk yang para wanita ya, kita jadi istri itu harus tabah dan kuat dan sabar. Sayang kepada suami dan anak-anak, sayang pada keluarga. Itu aja. Apapun kondisi suami kita harus tetap mencintai karena dia adalah penopang dari keluarga kita. Oke, baik, terima kasih Rita. Dari Ninin, silakan. Ninin, unmute, tolong di-unmute. Untuk nanti yang punya mantu, calon istri prajurit itu harus mandiri, tahan tim, dan bisa menggantikan posisi suami ketika suami bertugas. Ya, itu sudah? Oke, baik, terima kasih Ninin. Selanjutnya dari Hera, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Ngobrol Atil 85 ini. Saya untuk selalu jaga prokes kesehatan, terus tetap jaga kesehatan. Karena pandemi ini tetap berlalu. Amin.
Itu aja, Bud. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber hari ini, Herawati, Nining Puspadewi, dan Rita Dwi Agustini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang hadir di sini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Menikah dengan seorang prajurit tentu bangga, karena dengan sosoknya yang gagah, yang berani ya, membela tanah air lagi ya. Tentu banyak suka dukanya, jadi memerlukan satu kesabaran dan satu keikhlasan. Dan tentu saja balik lagi, kalau dalam agama kami kita harus patuh dengan seorang suami ya, dengan suami kita. Baik, hanya itu. Baik, kita ketemu lagi di minggu depan yang lebih seru lagi pastinya. Dan untuk hari ini kita tutup. Jangan lupa jawab kuis ke nomor WA di Japri, jangan di grup. Baik, terima kasih. Terima kasih Mona, terima kasih Roni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.